Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Al-Quran digital berbasis web ya. Nah, di mana nanti bayangannya seperti ini. Nanti akan ada daftar surah ya yang ada di Al-Quran, di mana mulai dari surah pertama sampai dengan surah ke 114 atau surah An-Nas ya. Nah, nanti ketika kita pilih salah satu surah yang akan kita baca, misalnya surah Al-Fatihah, ketika saya klik, maka kita akan diarahkan ke detail dari surah Al-Fatihah ya. Nah, di sini kita bisa membacanya mulai dari awal sampai dengan selesai. Nah, lalu kita bisa kembali ke indeks, kita akan dapati daftar surahnya kembali. Kemudian misalnya kita pilih surah Al-Baqarah ya. Nah, nanti di sini kita bisa membacanya mulai dari awal sampai dengan selesai seperti itu ya. Nah, di sini kita memanfaatkan Bootstrap ya, Bootstrap untuk tampilannya. Kemudian sumber database yang kita gunakan di sini kita dapatkan dari qurandatabase.org ini ya. Jadi di sini kita ambil sumber database-nya ya. Nah, nanti silakan teman-teman pilih, misalnya kita mau ambil untuk Arabnya, tinggal kita pilih ya, kita cari bahasa yang kita inginkan, misalnya sini Arabic ya, original book, atau nanti di sini juga kita bisa cari bahasa Indonesia ya, misalnya Indonesia. Nah, nanti kita tinggal cari Indonesia seperti itu. Nah, namun di sini saya sudah siapkan database-nya ya. Nah, nanti teman-teman tidak perlu download ulang. Di sini saya sudah siapkan database-nya. Nanti di sini ada 3 tabel ya. Di sini ada Arabic Quran, kemudian daftar surah, sama Indonesian Quran ya. Nah, nanti modelnya seperti ini. Ini adalah daftar surah ya. Kemudian ini adalah Al-Qur'annya, Arabiknya, kemudian di sini ada Indonesiannya seperti itu ya. Nah, nanti ada bahasa Indonesianya atau translate-nya, kemudian di sini ada Arabiknya. Nah, ini kita oleh karena menggunakan Bootstrap ya, maka di sini tentunya responsif ya. Nah, nanti kita bisa buat seperti ini. Nah, jadi ini responsif seperti itu ya. Nah, jadi gimana cara buatnya? Cara buatnya gampang sekali. Silakan teman-teman buka text editornya. Kemudian silakan teman-teman download file pendukungnya. Di sini saya akan sertakan di kolom deskripsi. Nanti silakan teman-teman download file pendukungnya ya. Nanti di sini satu folder aset yang akan saya upload. Kemudian di sini ada database ya, database di sini saya sudah ekspor dalam bentuk SQL. Silakan teman-teman buat terlebih dahulu databasenya, di mana di sini database saya beri nama DB Quran. Kemudian nanti silakan teman-teman import ya seperti biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita butuhkan font ya. Nah, di sini ada font Usmani untuk bahasa Arabnya ya. Nanti di sini kenapa bisa rapi tulisan bahasa Arabnya seperti ini, karena kita menggunakan atau memanfaatkan font dari Usmani ini ya. Kemudian di sini ada pendukung ya, nanti kita akan gunakan untuk angka Arabik ya. Di sini ada 1, 2 sampai dengan seterusnya ya. Itu kita manfaatkan Arabic number ini ya. Ini saya sudah siapkan, nanti tinggal kita copy ya. Nah, jadi silakan teman-teman siapkan dulu ya. Silakan teman-teman buatkan folder di htdocs-nya, kemudian beri nama Al-Quran, lalu download file pendukung ini ya, aset, kemudian masukkan ke dalam folder Al-Quran ini ya. Nah, oke, kalau sudah, silakan teman-teman buatkan index.html ya di dalam folder Al-Quran ini. Silakan teman-teman buatkan index.php ya. Silakan teman-teman buat ya. Nah, ini index.php seperti ini. Kemudian silakan teman-teman kunjungi getbootstrap.com ya. Nah, di sini kita akan gunakan Bootstrap 5. Silakan jika sudah sampai di sini, silakan teman-teman klik get started ini. Kemudian silakan teman-teman arahkan ke bawah sampai ketemu dengan starter template ya. Nah, ini silakan teman-teman blok, kemudian copy atau langsung klik button copy ini ya. Nah, sudah di copy, kita langsung pastekan ke index.php kita yang barusan kita buat ya. Nah, jadi nanti dia sudah seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save ya. Lalu silakan teman-teman buka
jalankan programnya localhost, kemudian nama folder kita adalah Al-Quran. Nah, jika sudah sampai di sini berarti kita sudah berhasil menampilkan hello world, dan kita sudah berhasil install template dari Bootstrap 5 ya. Versi 5 kita sudah berhasil jika sudah kelihatan seperti ini. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu koneksi database-nya ya. Silakan teman-teman buatkan lagi file yang namanya koneksi.php. Nah, sampai sini silakan teman-teman tambahkan tag PHP-nya. Lalu kita akan buat variabel di sini ya. Variabel yang pertama adalah server yang isinya adalah localhost. Kemudian yang kedua adalah user ya, yang isinya adalah root. Nah, di sini saya pakai defaultnya dari phpMyAdmin. Kemudian selanjutnya adalah password. Password saya di sini kosong ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah online kan web ini atau Al-Quran digital ini, silakan disesuaikan dengan password hosting teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah database-nya. Nama database kita apa? Silakan teman-teman lihat lagi di phpMyAdmin-nya. Nama database kita adalah DB Quran ya. DB Quran. Seperti itu. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita buatkan variabel koneksi sama dengan mysql kemudian connect, kemudian di dalamnya kita panggilkan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Yang pertama adalah server, kemudian yang kedua adalah user, lalu password, kemudian yang terakhir adalah database ya. Kemudian di luarnya kita tambahkan or die seperti ini. Jadi kalau misalnya ada error, kita akan ditampilkan errornya apa gitu ya. SQL kemudian error, lalu di dalamnya kita panggilkan variabel koneksi kita seperti itu. Oke, kalau sudah sampai di sini harusnya sudah berhasil ya koneksi database kita. Namun kalau misalnya mau dicoba ya, boleh ya. Nanti di sini folder Al-Quran kita, kemudian kita panggilkan file koneksi.php, enter. Kalau tidak ada error ya, maka kita sukses buat koneksinya. Kalau misalnya ada error, silakan disesuaikan. Misalnya nama database-nya tidak sesuai, misalnya harusnya DB Quran, kita ganti menjadi DB Quran seperti itu ya. Kalau sudah saya refresh, nah nanti di sini akan ada errornya apa? Nah, di sini database tidak dikenali DB Quran seperti ini. Nah, harusnya DB Quran. Kalau sudah silakan di save, nah, maka kita sudah dapati tidak ada error ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil buat koneksinya. Kemudian kita akan coba membuat daftar surahnya ya.